The recording has stopped.
depan. Adik-adik, tanah yang tak. Siapa yang mengira terdapat air yang abadi, yang tidak pernah kering, bahkan sampai akhir zaman. Has stopped. Hingga burung-burung pun memadati tempat itu untuk sekedar meminum air Zam-Zam. Burung itu tidak hanya sekedar meminum, tapi mereka membawa biji-bijian, sehingga biji-bijian itu dijatuhkan dan secara otomatis tertanam di dalam tanah yang tandus itu. Tidak lama kemudian biji-bijian itu tumbuh menjadi pohon-pohon yang rindang, sehingga bisa menjadi tempat yang teduh bagi Nabi Ismail kecil dan juga Bunda Hajar. Adik-adik, ketika mengetahui ada sumber air di dalamnya, orang-orang berbondong-bondong untuk hijrah berpindah ke kota Makkah. Hingga bahagialah Bunda Hajar karena memiliki teman, kerabat, saudara, tetangga yang bisa berkumpul bersama-sama. Nabiullah Ismail The recording has stopped. Nabiullah Ismail tumbuh menjadi pria yang tampan, dewasa, pria yang sangat lemah lembut. Ketika Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, maka jawaban Allah, fabasyarnahu bighulamin halim, maka aku berikan kabar gembira pada Ibrahim berupa kehadiran putra yang halim. Halim itu artinya santun, lemah lembut, tak lain dan bukan adalah Nabiullah Ismail. 14 tahun berselang setelah Bunda Hajar melahirkan Ismail, ternyata Bunda Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim, juga melahirkan seorang putra yang kemudian oleh Nabi Ibrahim alaihissalam diberi nama Ishaq. Dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 53, Allah berfirman, qalu la taujal, mereka berkata jangan takut, inna nubasyiruka bighulamin halim, sesungguhnya kami telah memberikan kabar gembira bagi Nabi Ibrahim dengan kehadiran anak yang pintar, yang cerdas. Ingat bedanya. Ketika Allah berfirman tentang Nabi Ishak, putranya Nabi Ibrahim bersama Sarah, Allah menggunakan lafaz alim, artinya pintar. Sedangkan Allah menggunakan lafaz halim untuk Nabiullah Ismail yang berarti lemah lembut. Maka adik-adik, perlu kita ketahui bahwa dari Nabi Ishak ini turun-temurun Bani Israel. Ada Nabi Yakub, kemudian ada Nabi Yusuf, sehingga ada Bani Israel yang kita kenal sampai hari ini dengan kecerdasannya. Ternyata Allah sudah menuliskan bahwasanya orang-orang Bani Israel adalah orang-orang yang cerdas. Tapi di sisi yang lain, Nabiullah Ismail Allah gariskan sebagai hamba yang halim, penyantun. Setelah Nabi Ismail, tidak ada lagi nabi di daerah Makkah. Namun kemudian adalah Nabi Khatabul Anbiya, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan seorang penyantun. Jadi dari Nabi Ishak turun-temurun Bani Israel, dari Nabi Ismail turun-temurun suku Quraisy dan warga Makkah sekitar. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah, lama tak berjumpa dengan ayahanda Ibrahim. Suatu ketika saat Nabi Ismail mengembalakan kambing, ternyata datanglah seseorang yang selama ini diceritakan oleh sang Bunda Hajar. Wahai anakku, mendengar suara itu tertegun hati Nabi Ismail. Ketika menoleh, ternyata tak lain dan bukan adalah ayahnya. Nabi Ibrahim langsung memeluk erat Nabiullah Ibrahim yang telah dirindukannya selama ini. Namun tak selang berapa lama,
Allah kembali menguji Nabi Ibrahim. Allah kembali menguji keluarga Ibrahim. Suatu ketika Nabiullah Ibrahim bermimpi dalam malamnya. Nabiullah Ibrahim bermimpi menyembelih putra kesayangannya yang bernama Ismail. Malam itu tanggal 8 Dzulhijjah, atau yang biasa kita kenal dengan hari Tarwiyah, hari di mana Nabiullah Ibrahim bermimpi menyembelih Ismail. Keesokan harinya di tanggal 9 Dzulhijjah, atau yang kita kenal dengan Arafah, Nabiullah Ibrahim menyampaikan mimpi yang telah dialaminya kepada Ismail putranya. Wahai anakku, semalam aku bermimpi aku mengorbankanmu untuk Allah. Aku menyembelihmu di padang yang sangat tandus. Adik-adik, Hajar yang mendengar dari kejauhan tertekun, terkejut. Beliau pun menutup mulutnya agar tidak bisa diketahui kagetnya Hajar oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Tapi bagaimana jawaban sang putra yang menjadi kesan hingga beberapa hari ke depan? Adik-adik, tanah yang Nabi Ismail, siapa yang mengira terdapat air yang abadi, yang tidak pernah kering, bahkan sampai akhir zaman Has stopped. untuk kau kurbankan. Hingga burung-burung pun memadati tempat itu untuk sekedar meminum air Zam-Zam. Burung itu tidak hanya sekedar meminum, tapi mereka membawa biji-bijian, sehingga biji-bijian itu dijatuhkan dan secara otomatis tertanam di dalam tanah yang tandus itu. Tidak lama kemudian biji-bijian itu tumbuh menjadi pohon-pohon yang rindang, sehingga bisa menjadi tempat yang teduh bagi Nabi Ismail kecil. Dambaan, keluarga panutan, keluarga teladan. Karena tidak hanya Ibrahim, istri-istri dan anak-anaknya merupakan hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah. Nanti kita akan belajar apa rahasia Nabi Ibrahim menjadikan anak istrinya hamba yang bertakwa. Keesokan harinya, tanggal 10 The Dzulhijjah, recording has stopped. Nabiullah Ibrahim hendak membawa Ismail putranya ke padang pasir yang telah disiapkan untuk hari penyembelihan itu. Syaitan membujuk Hajar. Wahai Hajar, apakah kau tega anakmu dibunuh oleh ayahnya? Tapi adik-adik, Hajar tidak terpengaruh oleh bujukan rayuan syaitan. Hajar menjawab, jika itu perintah Allah, maka aku mengikhlaskannya. Merasa gagal membujuk Hajar, syaitan akhirnya membujuk Ibrahim alaihissalam. Ibrahim, bukankah itu adalah anak yang telah kau nanti-nantikan sejak dulu? Namun kenapa sekarang engkau hendak membunuhnya? Adik-adik, Nabi Ibrahim menyiapkan 3 buah batu dan melemparkan kepada syaitan itu. Maka hari ini kita kenal dalam rangkaian ibadah haji dengan lempar jumrah. Ada jumrah ula, wusta, dan aqabah. Adik-adik, Nabi Ismail disiapkan di atas sebuah batu untuk disembelih. Wahai anakku, tutuplah matamu. Kemudian ketika Nabi Ibrahim menurunkan senjata tajamnya, alat untuk menyembelih itu kepada Ismail, tanpa disangka Allah menurunkan kibash,
Kibash adalah kambing putih yang besar dari langit sebagai pengganti Nabi Ismail yang hendak dikurbankan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada Allah. Menurut riwayat, Kibash itu adalah kambing yang dikurbankan oleh Habil putra Adam kepada Allah, yang mana kurbannya itu diterima oleh Allah. Baik, adik-adik yang dirahmati oleh Allah, kisah ini terdapat di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102 sampai dengan 111. Maka adik-adik silahkan dipelajari, direnungi, ditadabburi dalam hati, dan diamalkan bagaimana Nabi Ibrahim mengajarkan anak istrinya menjadi hamba-hambanya yang bertakwa pada Allah. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi sejauh-jauhnya larangan-larangan Allah. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah, Nabiullah Ibrahim adalah sosok yang berhasil mendidik istri dan putranya. Doa yang senantiasa beliau peranjatkan pada Allah selain Rabbi habli minas solihin dalam Al-Quran surah As-Saffat, dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 40, Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu adalah rahasia yang sangat umum yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Mengapa Nabi Ibrahim berhasil mendidik istri dan putranya menjadi generasi yang muttaqin? Al-Quran surah Ibrahim ayat 40, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Jadi adik-adik bisa sampaikan ke ayah bunda untuk membaca doa-doa ini agar ayah bunda menjadi hamba yang bertakwa dan adik-adik sebagai putra-putrinya bisa menjadi hamba yang bertakwa. Keluarga yang bertakwa, Masya Allah, nanti bisa sama-sama reuni di surga, nanti bisa sama-sama berkumpul di surga. Tidak hanya di dunia, tapi nanti di surga bersama-sama dengan keluarga kita. Karena zaktanya, siapa yang mau nanti bisa berkumpul dengan keluarganya di surga? Tentu kita semua ingin berkumpul dengan keluarga di surga. Maka adik-adik yang dirahmati oleh Allah, ada salah satu yang bisa membantu orang tua kita, tak lain adalah anak-anak yang salih yang mendoakan kedua orang tuanya. Kata Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Jika seorang manusia itu mati, maka terputuslah semua amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Apa saja? Yang pertama, sedekatin jariyatin. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah yang manfaatnya, pahalanya terus mengalir bahkan ketika seseorang telah meninggal dunia. Maka adik-adik, sedekah jariyah sangatlah bermanfaat, berguna bagi kita. Apa itu? Misal ketika ada pembangunan masjid, kita bersedekah ke sana. Selama masjid itu digunakan untuk sholat, maka insya Allah pahalanya mengalir untuk kita. Atau misalnya untuk pembangunan sekolah, ketika kita bersedekah untuknya, untuk pembangunan sekolah, selama sekolah itu bermanfaat, digunakan untuk belajar, menuntut ilmu, untuk dakwah li'i'la'i kalimatillah, maka selama itu pula kita akan mendapatkan pahala yang mengalir untuk kita. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, yakni
ilmu yang dimanfaatkan. Maka beruntung Ustadz Ustazah SMA Muhammadiyah 4 dan juga Ustadz Ustazah guru-guru di seluruh dunia. Karena jika ilmu yang disampaikan, terlebih ilmu agama, dimanfaatkan oleh putra-putri siswa-siswi muridnya, maka selama itu pula pahalanya akan terus mengalir kepadanya, termasuk orang tua. Maka orang tua adalah madrasah bagi anak-anaknya. Orang tua tidak hanya mempersiapkan anaknya masuk sekolah favorit, tapi orang tualah madrasah yang sesungguhnya. Nabiullah Ibrahim menjadi teladan bagi kita bahwa bagaimana orang tua berperan dalam menjadi madrasah, menjadi sekolah bagi anak-anaknya. Maka adik-adik, yuk tanamkan dalam hati, kelak ketika kalian sudah berumah tangga, jadilah madrasah terbaik untuk anak-anak kalian. Dan yang ketiga, awaladin salihin yada'ulah, yakni anak solih yang mendoakan kedua orang tuanya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan selalu orang tua kalian, maka kebahagiaan yang hakiki akan dirasakan oleh orang tua kalian. Orang tua kalian mungkin bangga ketika anaknya berprestasi, ketika anaknya pandai, ketika anaknya mampu mahir dalam hal apapun. Tapi orang tua lebih bangga ketika anaknya mampu dan mau mendoakan orang tuanya, terlebih ketika orang tuanya sudah wafat. Maka adik-adik, yuk jadi anak yang solih-solihah. Kak Rozak yakin dan percaya siswa-siswi SMA Muhammadiyah 4 adalah anak-anak yang telah dididik oleh sekolah, dididik oleh guru-guru dan oleh orang tua menjadi anak yang solih-solihah. Insya Allah calon penghuni surga semuanya. Suatu saat bisa menjadi syafaat penolong bagi orang tua. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah, yuk kisah Nabi Ibrahim ini kita renungkan dan kita amalkan sebisa mungkin, bahwa orang tua sangat berperan penting dalam mendidik anak dan istrinya. Istri pun jangan sekali-kali membangkang perintah suami, terlebih ketika perintah itu adalah berdasarkan firman Allah. Dan untuk putra-putrinya, jadilah anak-anak yang berbakti, anak-anak yang senantiasa menjadi pelipur lara bagi orang tuanya. Ketika ada anak yang tidak bisa menjadi pelipur lara, sungguh itu menjadi sangat menyakitkan bagi orang tua. Pak Razak doakan semoga kita semua mampu dan mau menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ijal sepertinya ketiduran tuh, Kak. Aku mambengi melekan. Melekan ngapain, Jal? Ngerjakno tugas. Oh, kerjakan tugas. Tugas Siap-siap apa? sahur mungkin ya, Ijal ya. Itu juga. Adik-adik jangan lupa di hari Arafah ini kita perbanyak doa. Ya, Jal. Doa terbaik adalah di hari Arafah. Dan doa yang Nabiullah Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya senantiasa senandungkan di hari Arafah adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ijal hafal? Hafal. Coba. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kurang tepat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Alhamdulillah. Adik-adik dihafalkan sampai nanti malam perbanyak takbir ya. Karena takbir dalam rangka menyambut hari raya Idul Adha. Meskipun mungkin besok kita tidak bisa sholat Id ya Ustadz ya, Ya, benar. berjamaah di masjid atau di lapangan, tapi semoga kebahagiaan, semangat Idul Adha tetap bisa kita rasakan. Kita munculkan semangat Idul Kurban seperti tahun-tahun sebelumnya di rumah-rumah kita. Hiasi rumah kita dengan takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustaz. Baik, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan oleh Ustadz Khairul Rozak bersama De Ijal untuk pembahasan tentang napak tilas dakwah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Mungkin kita ada sesi tanya jawab Ustadz ya, mungkin ya, sama mungkin ada yang kepo-kepo atau mau tanya pada De Ijal juga bisa. Untuk penonton yang ada di Zoom, monggo kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz Ahmad Khairul Rozak dan De Ijal, silahkan bisa dinyalakan mic-nya dan langsung tanya, atau mungkin dinyalakan kameranya juga agar bisa kelihatan sama kita juga kayak gitu. Oke. Untuk teman-teman yang ada di Zoom, monggo, atau mungkin dari sesi live YouTube barangkali ada yang mau tanya juga. Nggak apa-apa, ayo kita tunggu. Operator di sini sudah siap untuk bisa menyambungkan kalian dengan kita yang ada di studio broadcast Mamif untuk di siang kali ini. Silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari penonton-penonton yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Saya coba akan lihat monitor di YouTube live Ustadz ya. Ya. Barangkali keluar untuk pertanyaan yang akan ditujukan kepada Ustadz maupun kepada De Ijal. Sebentar. Ayo tanya oh guys. Tanya gratis. Ya, nanti kalau Kak Razak nggak bisa jawab, bisa jadi PR ya adik-adik. Baik. Sebentar. Oke, untuk di Zoom barangkali ada yang mau bertanya, sembari saya coba untuk ngecek di YouTube karena sepertinya agak delay antara yang di Zoom dan di YouTube. Barangkali di Zoom, ayo teman-teman ya, barangkali di Zoom ada yang mau ditanyakan untuk materi tentang napak tilas dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ahmad Khairul Rozak dan De Ijal ini tadi. Oke, silahkan bisa. Boleh tanya apa enggak? Ustadz juga kita perbolehkan karena ini forumnya terbuka untuk ustadz untuk siswa dan juga mungkin ada wali murid yang mau bertanya juga. Monggo. Kalau nggak salah saya dengar di sini Ustadzah Laila ya ini ya suaranya ya. Mangga Ustazah. Aku Assalamualaikum jomblo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan Ustadz dan Ade Izal ya. Oke, Izal, sami-sami semoga Ustazah. bisa memberikan motivasi kepada anak-anak dan ustadz-ustadzah yang ada di Semami. Ustadz begini, kita akan diusahakan supaya setiap tahun kita bisa rela untuk berkorban, walaupun mungkin tidak utuh ya, mungkin urunan atau apalah seperti itu. Kemudian pada waktu mungkin ini bisa juga terjadi ya, pada waktu kita sudah akan menyerahkan uang untuk urunan korban, kemudian ada hal yang lebih penting, misalkan ada saudara kita yang terkena musibah atau hal-hal yang lain. Nah, karena uang tabungan itu yang kita miliki yang untuk korban, nah kita harus berpikir mana yang harus kita dahulukan. Apakah kita harus tetap berkorban, kemudian kita menutup mata dengan kondisi yang ada, ataukah kita
justru memberikan uang itu untuk yang ada di depan mata kita. Itu Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga Ustadz bisa langsung dijawab. Ini untuk masalah prioritas untuk ketika saat berkorban dihadapkan dengan konflik yang lain seperti itu. Monggo Ustadz. Baik, jazakillah khairan kathiran Ustazah. Baik, hakikatnya berkurban adalah taqarrub ilallah. Kurban secara bahasa adalah mendekatkan diri kepada Allah. Namun kurban secara manfaat adalah untuk membahagiakan orang-orang di sekeliling kita. Namun tentu ketika kita haji saja, ya, ketika kita haji saja, sedangkan orang-orang yang keluarga yang kita tinggalkan di rumah tidak ada perbekalan untuk makan, maka haji bisa dibatalkan. Nah, ketika kita sudah berniat untuk kurban, namun ketika ada orang yang lebih membutuhkan, mendesak kita untuk menolong, maka boleh. Yang penting kita sudah berniat. Insya Allah niat itu sudah dicatat oleh Allah. Niyatul mu'minin khairum min amalih. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada apa yang akan dikerjakan. Jadi ustazah yang sudah berniat untuk berkurban, insya Allah mendapatkan pahala. Namun menolong orang yang urgent itu juga merupakan kewajiban kita. Maka boleh. Nanti bagaimana kemudian misal kurban sapi berkurang 1 tinggal 6, maka ini bisa dicarikan solusinya. Bisa jadi ada tetangga, kerabat yang mau menjadi orang ketujuhnya, atau biasanya di masjid-masjid berela untuk menjadikan genap 7, maka ini bisa lebih diminimalisir untuk resikonya. Masih bisa untuk dicarikan solusinya. Tapi membantu orang yang membutuhkan, ini adalah kewajiban kita sebagai sesama muslim. Mungkin kita bisa lakukan niat kita itu di tahun depan, tapi kita belum tentu bisa menolong orang yang membutuhkan di hari-hari lain. Maka Allah berfirman, wa ta'awanu fil birri wat taqwa wa la ta'awanu, apa itu ayatnya sekarang? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah kalian atas kebaikan dan juga ketakwaan. Jadi ustazah nyun sewu dan juga adik-adik yang dirahmati oleh Allah, boleh berkurban kita gagalkan, namun yang sudah kita niatkan insya Allah tetap mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang bisa Qarazak sampaikan ustazah, pangampunten jika ada salah kurangnya. Baik, mungkin menyusul di belakang Ustazah Laila ada pertanyaan lagi yang bisa disampaikan kepada kita, karena kita masih ada waktu juga untuk sesi tanya jawab ini. Silahkan, monggo anak-anak mungkin, atau ustadz-ustadzah yang lain, atau mungkin ada penonton yang lain dari wali murid atau mungkin dari pihak-pihak yang lain, dipersilahkan, monggo. Barangkali keluar untuk pertanyaan yang akan dituju. Apakah ada? Saya coba monitoring lagi Ustadz untuk yang di YouTube. Ayo tanya guys. Tanya gratis. Baik, sebentar. Belum ada yang masuk ini ya, untuk yang di Zoom ya. Belum ada yang tanya lagi di belakang Ustazah Laila. Oke, untuk live chatnya, oke, kami persilahkan untuk yang di YouTube barangkali langsung menuliskan di live chatnya. Kalau untuk di Zoom mungkin bisa langsung ditanyakan secara ini, suara langsung ya, untuk join dengan kita di sini. Oke. Operator, barangkali di chatnya Zoom ada yang bertanya. Di chatnya Zoom. Assalamualaikum Ustaz. Oh, ada ini ya. Waalaikumsalam. Ini dari siapa? Dan mau tanya apa ini? Dari Namira kelas 12 IPA 2 mau tanya. Namira dari 12 IPA. Salam kenal. Silakan Ananda Namira.
saya mau tanya, kan hari ini saya nggak bisa puasa. Mungkin ada amalan lain yang bisa diamalkan untuk mengganti puasa hari ini. Oke. Kira-kira apa saja? Oke, siap. Jadi catatannya Ustadz di sini biasa kalau perempuan kan selalu ada halangan seperti Iya, itu. benar, Jadi Ustaz. apakah ada amalan-amalan lain yang sekiranya sama atau berbanding sama dengan amalan yang bisa kita lakukan di puasa Arafah kali ini? Monggo Ustadz bisa dijawab Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Namira. Tadi sudah Kak Razak sebutkan, ada banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan di hari Arafah ini, termasuk puasa. Namun, jika adik-adik berhalangan untuk berpuasa hari ini, adik-adik bisa lakukan amalan-amalan lain yang insya Allah berpahala. Seperti satu, tadi melanggengkan bacaan doa yang sudah Kak Razak sampaikan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu adalah doa terbaik yang diajarkan oleh Nabiullah Muhammad dan juga nabi-nabi sebelumnya kepada kita. Hari Arafah adalah hari yang sangat spesial. Maka perbanyak berdoa, insya Allah Allah akan ijabahkan. Selain itu adik-adik juga bisa melakukan banyak amal-amal solih. Berbagi, bersedekah, menyiapkan orang-orang yang menyiapkan takjil atau buka puasa bagi orang-orang yang sedang berpuasa, itu juga berpahala. Meskipun tidak bisa menyamai derajat puasa atau fadilah puasa hari Arafah, namun amalan-amalan yang dikerjakan di hari Arafah ini juga bermanfaat dan insya Allah penuh dengan fadilah. Termasuk adik-adik boleh juga nanti perbanyak baca takbir, tahlil, tahmid, Allahu Akbar. Itu nanti juga akan banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan, termasuk untuk membangkitkan semangat Idul Kurban yang insya Allah akan kita laksanakan besok. Nah, seperti itu, Ustaz. Amin, amin. Baik. Barangkali ada satu pertanyaan terakhir untuk menjadi pemungkas di sesi tanya jawab ini. Monggo, baik Ustazah, Ustadz yang join di Zoom ataupun di YouTube, atau Ananda-Ananda yang juga masih di Zoom ataupun di YouTube, kita persilahkan untuk satu pertanyaan terakhir sebagai pertanyaan pemungkas untuk menutup sesi kita di pagi hari ini. Silahkan, barangkali ada pertanyaan terakhir. Kita tunggu lewat chat YouTube maupun lewat chatnya Zoom, atau bisa langsung disampaikan seperti dua penanya sebelumnya, yaitu Ustazah Laila dan Ananda Namira dari kelas 12 IPA 2. Silakan. Ada yang bertanya lagi? Mungkin Ananda yang lain, yang laki-laki nggak kedengaran suaranya sama sekali. Ini bagaimana? Apakah lagi megangi sapi mungkin Ustadz, atau mungkin lagi ngangkat kambing, ngangkat kambing, ngikat tali kambing dan tali sapinya, mungkin seperti itu Ustadz. Kok nggak kelihatan sama sekali? Tapi kita patut ini Ustadz, istilahnya kalau zaman sekarang itu, Rene ore tak ceritani nabi-nabi lah. Ini udah diceritani nabinya sama Ustadz yang beneran ini. Nah, saking mendengarkannya mungkin mereka ini lagi introspeksi diri Ustadz. Mungkin sambil merenung ya. Sambil merenung Ustadz. Makanya itu belum sempat bertanya. Monggo, satu pertanyaan terakhir yang mungkin bisa jadi pertanyaan penutup untuk sesi pagi kali ini. Halo, adakah yang bertanya lewat chat mungkin operator? Adakah yang tanya lewat chat atau lewat ini chatnya YouTube? Saya coba cek lagi. Atau chat WA. Oh, chat WA. Chat WA-nya mungkin di HP-nya De Ijal. Barangkali langsung masuk ya. Nanti tak cekin Ya. Monggo, yang ada di Zoom barangkali pertanyaan mengenai materi kita di pagi hari ini, napak tilas dakwah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Mungkin menyusul di belakang Ada? Ada pertanyaan lagi. Sepertinya tidak ada Ustadz. Baik,
kita ini Ustadz apa namanya memasuki ke acara selanjutnya. Tapi sebelum itu barangkali mungkin ada kata penyemangat atau mungkin motivasi terakhir Ustadz, sepatah dua kata untuk menutup materi Napak Tilas dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Monggo Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, para ustadz, orang tua yang insya Allah dirahmati oleh Allah, pendidikan terbaik adalah dari rumah. Pendidikan terbaik adalah yang diberikan oleh orang tua. Maka kita sebagai orang tua berikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Dan anak-anak, adik-adik yang dirahmati oleh Allah, jadilah anak-anak yang patuh, yang taat kepada orang tua karena Allah. Dengan demikian, insya Allah akan tercipta keluarga yang mutakin, keluarga yang menjadi dambaan impian banyak orang. Ketika orang tua mengajarkan anak-anaknya bertakwa pada Allah, sedangkan anak menjadi takwa, patuh kepada orang tua, maka insya Allah ini adalah keluarga yang meneladani Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihi wassalam. Jadi adik-adik, tidak ada uzur untuk melakukan kebaikan, tidak ada uzur untuk bertaubat. Jadilah hamba Allah yang terbaik sedini mungkin. Salat harus, namun bagaimana salat itu bisa merasuk ke dalam hati. Ketika kita salat, bagaimana salat itu bisa menjadikan akhlak kita lebih baik lagi. Maka ini yang patut kita koreksi. Ketika salat kita tidak fokus untuk Allah, salat kita terfikirkan hal-hal duniawi dan tidak ada dampak terhadap akhlak kita, maka kita harus mengoreksi. Jangan-jangan ada penyakit dalam hati kita, jangan-jangan ada yang salah terhadap iman kita. Maka adik-adik, yuk ajak orang tua, ajak adik kakak keluarga untuk sama-sama bertakwa pada Allah. Pak Razak doakan semoga keluarga SMA Muhammadiyah 4 Surabaya ini menjadi keluarga yang bertakwa. Insya Allah nanti bisa reuni di surganya Allah. Amin amin ya rabbal Amin alamin. amin ya rabbal Dan satu alamin. lagi Ustadz, Ya. kita bawa semangat Idul Adha tahun ini dalam rumah kita. Allah menguji kita, tapi kita harus sabar. Sebagaimana Nabi Ibrahim diuji bertubi-tubi oleh Allah, tapi Nabi Ibrahim tetap menjadi orang yang penyabar, tetap menjadi orang yang bertakwa. Jadi, jadikan ujian ini sebagai nikmat yang Allah berikan untuk mengangkat derajat kita. Bawa semangat takbir Allahu Akbar di rumah kita masing-masing. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih Ustaz. Terima kasih untuk Ustadz Ahmad Khairul Rozak dan Dek Ijal untuk bisa mampir ke sini. Mungkin habis ini kita bisa ini Ustadz, kita ada kenang-kenangan gitu yang akan diberikan sama Ustadzah Samirah selaku wakil kepala sekolah bagian Ismuba dan sarana prasarana untuk bisa memberikan kenang-kenangan kepada Ustadz Khairul Rozak, Ahmad Khairul Rozak dan Dek Ijal. Monggo Dek Ijal duduk dulu ya, kita mau foto dulu ya untuk serah terima ya. Duduk sini. Nggak boleh tidur ya. Ya. Nggak boleh ngompol. Ya. Monggo bisa agak tengah sini mungkin Ustadz. Terima kasih. Barangkali ada satu pertanyaan terakhir untuk menjadi komunikasi sesi tanya jawab ini. Monggo baik Ustazah, Ustadz yang join di Zoom ataupun di YouTube atau ananda-ananda yang juga masih di Zoom ataupun sama di YouTube, kita persilakan untuk satu pertanyaan terakhir sebagai pertanyaan pemungkas setelah menutup sesi kita di pagi hari ini. Silakan. Kita ketemu lewat Cantolis biar Dek Ijalnya nanti.
Ustadz, mohon maaf. Mungkin lagi ngangkat kambing, ya, ngangkat kambing. Baik, itulah tadi untuk agenda di acara kita tadi. Nampak tilas dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, serta sudah ada penyerahan cenderamata dari sekolah untuk Ustadz Ahmad Khairul Rozak dan D. Ijal. Acara selanjutnya kita akan masuk untuk informasi lomba yang akan disampaikan oleh Ustadzah Amin Uswatun Hasanah. Monggo untuk Ustadzah Amin Uswatun Hasanah, waktu kami persilahkan. Monggo Ustadzah. Halo, adakah yang ya pakai itu biar lebih ini. Tapi suaranya agak ada numpuk-numpuk, jadi mohon fokus sedikit. Oke. Gimana ini Ustadzah? Ada informasi lombanya yang konon katanya ada door prize-nya 1 juta rupiah ini. Bagaimana ini Ustadzah? Iya. Untuk informasinya. Informasi dari Bapak Kepala Sekolah seperti itu, terus ditembusi juga oleh Ibu Waka Ismubah. Ya. Jadi diadakan lomba setelahnya ini. Di sini itu fungsinya untuk mengisi waktunya anak-anak ketika hari tasrik. Hari tasrik. Ketika hari tasrik itu kan nanti kita libur. Nah, jadi biar anak-anak itu ndak terlalu free mungkin ya. Jadi free, ada lomba yang merebutkan hadiah yang totalnya 1 juta. Oh, keren banget nih. Ada lombanya apa itu Ustadzah? Untuk lombanya itu ada membuat cerpen. Oke. Dengan tema sesuai sama dongengnya ini tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Rozak. Ya, Ustadz Rozak tadi. Tentang hikmah dan kesan yang didapatkan itu setelah mendengar dongeng Napatilas dakwah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam kegiatan Iqra Mami 2021. Oke, jadi cerpen yang menjadi ini apa namanya? Pemungkasnya dari materi yang sudah diberikan oleh Ustadz Rozak dan Ade Ijal tadi. Wah, kapan lagi nih? Ini event yang sangat menarik nih. Iya. Dimana kita ya emang libur tapi masih ada bisa menghasilkan apa ya? Menghasilkan berkah lah dengan hadiah yang bisa diperebutkan itu tadi. Silakan Ade-ade. Dunia dan akhirat ya. Oh, kalau ya ini tadi ada celetukan dari Ustazah Laila ini Ustazah. Untuk gurunya ini boleh ikut atau enggak ini untuk memperebutkan hadiah yang diberikan? Kalau gurunya yang ikut nanti takutnya Mbak Laila yang menang Oh ini. iya. Karena kita sudah tidak bisa ini ya, enggak usah mempertanyakan lagi. Ustazah Laila ada cerpennya yang sudah masuk di ini loh. Kompilasi udah pernah terbit loh. Nah, nanti kalau Ustazah Laila mau ikut disuruh ngepur aja kayaknya. Jadi pamungkasnya gitu. Jadi aja pamungkasnya ya? aja. Jadi free, nggak pakai hadiah. Seperti itu. Nanti ada hadiah sendiri dari Bapak Zainal ya untuk Bu Laila, minta sendiri sama Pak Zainal. Sampai Bu. kapan itu Ustazah untuk ininya pengumpulannya? Ini saya bacakan untuk ketentuannya Oh, aja boleh, ya. silakan. Biar lebih jelas. Sebenarnya sudah saya share ke wali kelas masing-masing, tapi biar lebih jelas lagi mungkin penegasannya bisa saya bacakan. Oke, untuk ketentuan lomba membuat cerpen dengan tema hikmah dan kesan yang didapat setelah mendengar dongeng Napatilas ini tadi, itu ketentuannya yang pertama adalah seluruh siswa SMA Muhammadiyah 4 Surabaya wajib mengikuti lomba. Jadi semuanya itu harus ikut tanpa terkecuali. Iya. Kemudian yang kedua, siswa bisa mengikuti ceramah ini tadi, yaitu untuk mendengarkan hikmahnya dari dongeng itu tadi, Pak. Ya. Jadi kalau ini kan tadi kalau nggak salah YouTube-nya itu kan ada delay. Ya, agak delay. Dan nanti pun sudah record bisa dilihat kembali kok kayak gitu. Tadi banyak pertanyaan juga dari Walas kalau di YouTube-nya kan ada trouble gitu. Itu nanti terus bisa kita siasati dengan upload ulang ya. Iya, mungkin upload ulangnya nanti. YouTube dari awal sampai akhir yang udah di-record di Zoom itu tadi. Jadi tenang aja buat yang ketinggalan. Jangan khawatir lah gitu. Insya Allah ada cara ya. Yang ketiga, cerpen harus orisinal. Tidak plagiat ya, dan berkaitan dengan materi, yaitu dongeng yang disampaikan oleh
Ustadz Rozak sama di Ijal Ya, tadi. nggak boleh OOT ya, nggak boleh out of topic ya. Jadi nggak boleh benar. ngelambiar, harus Iya. benar-benar fokus di situnya. Kemudian untuk ketentuan yang keempat, cerpen diketik dalam format fontnya itu Times New Roman. Times New Roman, Kemudian size-nya 12, size-nya papernya A4 dan maksimal 2 halaman saja. maksimal 2 halaman. Cukup 2 halaman saja, kan cerita pendek, jadi cukup Iya. 2 halaman saja ya. Kemudian nanti untuk file cerpen yang sudah kalian ketik itu bisa dikumpulkan berupa Word atau PDF, PDF ataupun Word. disertai nama dan kelas masing-masing. Oke. Terus kemudian dikumpulkannya di wali kelas. Dikumpulkan di wali kelas maksimal hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 pukul 12. 12 siang. 12 12 siang berarti Iya. yang cowok-cowok lah bisa udah upload sebelum Jumatan ya, karena jam 12 itu kita masih mengikuti ceramah seperti Iya. itu. Kemudian untuk ketentuan berikutnya nanti begini, wali kelas itu dapat mengumpulkan naskah semua cerpennya anak-anak itu kan nanti ada koordinator yang Ya. meneliti naskahnya anak-anak dan menilai gimana punyanya anak-anak ini, siapakah yang terbaik. Jurinya seperti ya, itu. ya seperti juri lah intinya. Nah itu jika naskah dalam satu kelas itu semuanya sudah terkumpul. Oke. Jadi nanti saya mohon kepada Wawas begini, ketika anak-anak itu belum maksudnya ada satu yang tidak mengumpulkan, mohon segera di warning atau di woro-woro atau bagaimana caranya biar satu kelas itu semuanya mengumpulkan. Oh ya. Nah, Oke. ini adalah salah satu cara juga bagi kami mungkin untuk memberikan kebiasaan kepada anak-anak untuk Literasi, benar tidak banget hanya tuh. membaca tapi juga Menulis seperti itu, benar mendengar banget. dongeng ini tadi kan juga termasuk literasi ya. juga. Jadi ayo kapan lagi nih diambil kesempatannya untuk bisa bikin dan ikut serta di lomba cerpen untuk Iqra Semamif 2021 ini. Gampang banget ya Ustazah ya. Iya, Di gampang 2 lembar A4, lalu pakai Times New Roman ukuran 12. Terus habis gitu jangan lupa disertakan nama dan kelasnya, dikumpulin di wali kelas. Iya, dikumpulkan Terus wali kelas. habis gitu kalau lengkap semuanya baru masuk Baru penjurian. bisa, Dan waktunya cukup lama sampai Iya, Jumat jam sampai 12. Jumat Jam 12 waktu Indonesia Barat. Nah, masih ada 4 hari 5 4 hari 5 hari lagi. Gampang banget nih. Hanya tinggal menuliskan hikmah atau cerita pendek tentang apa yang sudah disampaikan oleh Ya. Ustadz Rozak dan DI Jal ini tadi. Gampang banget nih teman-teman. Ayo berpartisipasi semuanya, ayo makin aktif semuanya, karena dari sini juga kita juga sudah melakukan sebuah literasi menulis maupun literasi mendengarkan seperti Iya, itu. Ada informasi lain Ustazah barangkali yang mau Jadi, disampaikan? Nanti mungkin ini kan yang diambil hikmahnya ya. Jadi Ya. bukan ceritanya tentang secara Nabi keseluruhan Ibrahim itu tadi. sama Nabi Oh, ya. Ismail terus kalian tulis lagi, itu Ya. bukan. Tapi hikmah yang kalian ambil dari dongeng itu tadi. Iya. Contohnya kayak berbakti ke orang tua. Nah, itu mungkin kalian bisa nulis tentang baktinya kalian ke orang tua Orang kalian. tua seperti apa kayak gitu. Atau mungkin juga dengan bakti kalian melihat tetangganya kalian, ada secara anak, sosial, ada secara temen sosial. kok dia itu berbakti banget ya sama orang tua, terus Oh, ya. dibandingkan dengan dirinya itu bagaimana, kan bisa jadi introspeksi Bisa juga. iya. Iya. Dan kita pun gini, usahakan seorisinal mungkin ya. Jadi kalau bisa memang cerita kamu sendiri dan itu bukan hasil dari copy paste kayak gitu ya benar. Ustazah ya. Terus kita nanti dari panitia pastinya juga akan melakukan cross check, entah itu melalui plagiarisme detektor atau apapun itu, yang mana ketika memang secara plagiarisme kalian juga terlalu kopas, kita pun juga pasti akan tahu seperti itu ya Ustazah ya. Jadi be original aja lah, jadi diri sendiri aja, dan itu bisa jadi obat kangen juga loh Rek. Jadi barangkali mungkin ada guru kamu yang melihat, oh ternyata anak ini selama pandemi juga masih baik-baik saja.
bisa mengambil sebuah hikmah dalam sebuah cerita kayak gitu. Itu juga akan menjadi kunci banget buat mengabarkan kondisi kalian selama ini kayak gitu. Udah nggak apa-apa dituliskan aja dulu, nanti siapa tahu jadi bisa beruntung untuk mendapatkan hadiah dengan total 1 juta rupiah seperti yang sudah disampaikan tadi. Baik, terima kasih Ustazah Amin untuk informasinya. Semoga nantinya banyak siswa-siswa yang aktif dan mengikuti kegiatan ini ya. Harus dan wajib, dan karena ini tadi ya kayak gitu kuncinya, kalau mau karyanya dijuriin ya harus lengkap satu kelas itu tadi, karena memang ada ketentuan studi literasi itu tadi. Baik, untuk penutup Ustazah, kita kan biasanya punya jargon nih, Smamif Jaya kayak gitu. Jadi untuk penutup, mari kita slogankan jargon kita untuk menutup sesi di pagi sampai siang ini supaya masih tetap semangat. Kita jargonkan Smamif Jaya. Ketika saya bilang Smamif, kita langsung bilang barengan Jaya seperti itu. Oke, Smamif Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.